Semua orang Kristen disiksa, badan mereka dijadikan makanan anjing. Namun ternyata sosok Kaisar Nero yang jahat itu tetap menghantui warganya ya, terutama orang-orang Kristen. Well, hello everyone, it's Rita Normaliza and welcome back to Cerita. Sejarah Kaisar Nero, yaitu Kaisar Romawi yang kelima, memiliki catatan sejarah yang kelam di dunia. Kaisar Nero memiliki nama lengkap Nero Claudius Augustus Germanicus yang lahir pada 15 Desember 37 serta meninggal pada tanggal 9 Juni 68. Kaisar Nero lahir dari dinasti Julio Claudion dengan nama lahir Lucius Dominitur Ahenobarbus. Nero kecil diadopsi oleh pamannya yaitu Claudius untuk menjadi penerus tahta. Hal ini terwujud pada 13 Oktober 54 setelah pamannya meninggal dunia. Guys, sebelum kalian lanjut nonton, buat yang belum subscribe jangan lupa dong di subscribe dan juga aktifkan notifikasinya ya. Dinasti Romawi merupakan salah satu kerajaan paling kuat serta luas pada masanya, di mana luas kekuasaannya hampir seperempat luas dunia. Selain itu, gak hanya terkenal dalam bidang militer, Romawi juga terkenal atau populer ya dalam bidang lainnya, yaitu seperti sains, sastra, dan masih banyak lagi. Romawi memiliki sumbangsih yang cukup besar pada dunia, jadi bisa dibilang kalau nggak ada Romawi, mungkin dunia kita nggak akan semaju ini. Namun, dengan keberhasilan yang diraih, bukan berarti Romawi ini adalah kerajaan yang sempurna guys. Dalam sebuah catatan sejarah Kaisar Nero, beberapa kali Romawi mengalami kemunduran yang sangat luar biasa. Salah satu penyebab kemundurannya adalah karena Romawi ini sempat dipimpin oleh raja-raja yang kejam. Dan salah satu diantaranya adalah Nero. Nero merupakan sosok kaisar yang luar biasa bengis dan juga kejam. Saking kejamnya, dia tega membunuh ibu kandungnya sendiri dan juga saudara-saudara adopsinya atau saudara-saudara angkatnya hanya karena dia ini nggak mau diatur. Nero berkuasa mulai dari tahun 54 hingga tahun 68 ya. Selama menjalankan kekuasaannya, Kaisar Nero dikenal sebagai kaisar yang sangat gila dan juga kejam. Namun, di satu sisi, dia juga berfokus pada perdagangan, diplomasi, serta meningkatkan budaya ibu kota kekaisaran. Dan selain itu, dia juga memerintahkan pembangunan teater serta permainan atletik. Nero sebenarnya bukanlah keturunan dari keluarga raja, akan tetapi pada akhirnya dia mampu menjadi seorang kaisar dan memimpin Romawi. Hal ini tuh nggak lepas dari usaha ibunya untuk menggiring Nero agar bisa mencapai kekuasaan tersebut. Dengan cara yang licik, ibu Nero yang bernama Agrippina Minor mampu membuat Nero menjadi seorang kaisar. Tapi guys, nggak disangka-sangka, Nero malah membunuh ibunya yang telah menjadikan dia sebagai seorang kaisar. Karena banyak rakyat yang udah nggak tahan dengan kelakuan Kaisar Nero yang makin menjadi-jadi, pada tahun 68, militer melakukan kudeta dan menurunkan Nero. Dalam kudeta besar-besaran tersebut, akhirnya membuat Kaisar Nero melarikan diri, dan dia pun lari menuju rumah mantan budaknya di istana. Kepada budaknya tersebut, Nero menyuruh untuk menggali sebuah kuburan untuk dirinya di belakang rumah. Gak berselang lama, budak Nero tersebut pun datang dengan membawa kabar dari lembaga tinggi negara. Kabar tersebut menyebutkan bahwa seluruh negeri menetapkan Nero sebagai musuh rakyat serta harus diseret untuk dieksekusi mati. Saat itulah para militer menemukan tempat persembunyian Nero. Nero akhirnya terkepung dan karena dia putus asa, dia meletakkan sebilah belati pada tangan budaknya serta membimbing tangan tersebut untuk menusuk lehernya sendiri. Saat itu Nero berteriak dengan sangat kencang dan dia pun tersungkur dalam genangan darahnya sendiri. Kaisar Nero lebih memilih untuk bunuh diri ketimbang hukuman mati dari rakyatnya.
Dan peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 9 Juni tahun 68 ketika Nero baru berusia 31 tahun. Sejak kematian Nero, Romawi pun berangsur pulih dan membaik ya, walaupun terdapat beberapa perselisihan seperti adanya perseteruan antara dua kaisar berikutnya, yakni Otto dan Galba. Namun demikian, setidaknya Romawi telah melewati masa kritis dari kepemimpinan kaisar yang kejam. Oke, berikutnya aku akan bahas beberapa fakta ya tentang Kaisar Nero, jadi stay tune, nonton sampai selesai. Yang pertama, Kaisar Nero adalah keponakan dari Kaisar Caligula. Guys, sudah nonton belum video cerita sebelumnya tentang Kaisar Caligula? Karena di situ aku sempat membahas sedikit cerita tentang Kaisar Caligula ya. Jadi buat kalian yang belum, make sure untuk klik link yang ada di description box. Nero memiliki nama lahir sebagai Lucius Domitius Ahenobarbus pada 15 Desember 37 Masehi di Antium, dekat kota Roma. Dia adalah satu-satunya putra dari Gnaeus Domitius Ahenobarbus, yaitu seorang konsul Roma, dengan istrinya Agrippina the Younger, saudara perempuan Kaisar Caligula dari Kekaisaran Romawi. Ketika Gnaeus diberi selamat karena memiliki seorang putra, dilaporkan bahwa dia ini mengatakan, "Apa yang dihasilkan oleh saya dan Agrippina mungkin tidak baik untuk negara ataupun rakyat Roma." Dan ternyata kelak putranya itu dikenal sebagai seorang pemimpin yang jahat dari Kekaisaran Romawi. Gnaeus kemudian meninggal pada 40 Masehi saat Agrippina diasingkan karena ketahuan memiliki rencana dengan saudara perempuan dan iparnya untuk membunuh Kaisar Caligula. Setahun kemudian, Kaisar Caligula dibunuh oleh pemberontak yang membuat pamannya, yaitu Claudius, naik tahta menjadi Kaisar Romawi. Setelah itu, Kaisar Claudius mengizinkan Agrippina untuk kembali dari pengasingan. Fakta yang kedua, Kaisar Nero adalah Kaisar Romawi termuda yang naik tahta. Setelah meracuni suami keduanya, Agrippina kemudian menikahi pamannya, yaitu Claudius, pada tahun 49 Masehi. Pernikahan Claudius dengan Agrippina adalah pernikahan keempatnya, dan istri sebelumnya, yaitu Messalina, dieksekusi pada 48 Masehi. Pada 50 Masehi, Kaisar Claudius mengadopsi putra satu-satunya Agrippina yang saat itu berusia 13 tahun dan memberinya nama Nero Claudius Caesar Drusus Germanicus. Nero kemudian dijadikan penerus tahta Kekaisaran Romawi oleh Kaisar Claudius karena usianya yang lebih tua dari saudara tirinya, yaitu Britannicus. Pada 53 Masehi, Nero menikahi Claudia Octavia, yaitu saudara perempuan tirinya ya, yang merupakan putri Claudius dengan Messalina. Kaisar Claudius pun meninggal pada 54 Masehi, dan banyak sejarawan kuno percaya dia diberi makan jamur beracun oleh istrinya, yaitu Agrippina. Kematian Claudius membuat Nero akhirnya menjadi Kaisar Roma pada tahun 54 Masehi. Sebelum dia ini berusia 17 tahun. Dan dia adalah Kaisar Romawi termuda yang pernah ada sejak saat itu. Fakta yang ketiga, Kaisar Nero perintahkan ibunya untuk dibunuh. Pemerintahan awal Kaisar Nero dipengaruhi oleh ibunya ya, yaitu Agrippina, serta penasihat Seneca muda dan Sextus Afrenius Burrus. Kaisar Nero kemudian gak puas dengan pernikahannya dengan Claudia dan mulai berselingkuh dengan Poppaea Sabina, yaitu istri dari temannya sendiri. Agrippina menentang perselingkuhan Nero, dan seiring berjalannya waktu, Seneca dan Burrus menjadi lebih terkenal daripada ibu Nero. Saat itu, Nero, si pemimpin yang jahat itu, terdorong untuk menyingkirkan ibunya. Agrippina menanggapi hal tersebut dengan mempromosikan anak tirinya, Britannicus, sebagai pewaris tahta sebenarnya. Namun gak lama kemudian, Britannicus meninggal pada 5 Februari 55 Masehi dalam keadaan yang misterius. Britannicus diyakini meninggal karena Nero meyakininya. Dan 4 tahun kemudian, pemimpin yang jahat itu memerintahkan agar ibunya yang dibunuh. Fakta yang keempat, Kaisar Nero membunuh kedua istrinya.
Claudia Octavia adalah pasangan terbaik untuk Kaisar Nero. Tacitus, yaitu sejarawan zaman kuno, menggambarkan Octavia adalah istri aristokrat dan berbudi luhur. Namun sayangnya, Kaisar Nero ini orangnya cepat bosan dan sangat membenci Claudia Octavia. Alasan lainnya juga karena Kaisar Nero ini udah berselingkuh ya dengan Poppaea Sabina. Kaisar yang jahat itu kemudian membunuh istrinya setelah 8 tahun menikah, dan dia menuduh Claudia Octavia ini mandul dan juga melakukan perzinahan. Kaisar Nero, sang pemimpin yang jahat itu, telah beberapa kali mencekik Octavia hingga akhirnya dia meninggal. Kepala Octavia dipenggal dan kepala itu dikirimkan ke Sabina sebagai bukti. Setelah itu, Kaisar Nero dan Sabina pun menikah. Namun, usia pernikahan mereka tidak lama ya, karena Sabina akhirnya juga meninggal di tangan Nero, pemimpin yang sangat jahat itu. Hubungan Nero dan Sabina ini diliputi pertengkaran hingga suatu hari Kaisar Nero menendang perut Sabina yang tengah hamil anak kedua mereka. Janin dan Sabina pun meninggal pada tahun 65 Masehi. Setelah itu, Kaisar Nero mengalami masa berkabung yang panjang dan memberi Sabina pemakaman kenegaraan. Fakta selanjutnya, Kaisar Nero dituduh mendalangi kebakaran besar Roma. Pada 18 hingga 19 Juli 64 Masehi, Roma dilanda kebakaran besar dengan 75% kota yang hancur. Kebakaran dimulai di lereng Aventin yang menghadap ke Sirkus Maximus dan berlangsung selama lebih dari 6 hari. Dan tercatat bahwa Nero tidak berada di Roma pada saat itu. Namun, rumor yang beredar, pemimpin yang jahat itu terlibat akan kasus kebakaran ini. Tacitus, yaitu sumber kuno utama tentang kebakaran besar Roma, mengatakan tidak ada bukti ya bahwa Nero adalah pelakunya. Meskipun dirinya sendiri meragukan pemimpin yang jahat itu tidak terlibat. Yang keenam, Kaisar Nero menganiaya kaum minoritas agama Kristen. Untuk mengalihkan isu tentang kebakaran di Roma, Nero dengan mudah menyebarkan tuduhan kepada kaum minoritas agama Kristen sebagai penyebab kebakaran hebat kota Roma. Nero memerintahkan agar orang-orang Kristen ditangkap dan juga dibunuh. Dan perintahnya itu berlanjut secara sporadis yang mengarah pada pembersihan kaum minoritas Kristen di Roma. Semua orang Kristen disiksa, badan mereka dijadikan makanan anjing, dan sebagian lagi dibakar hidup-hidup di taman istana setelah badan mereka ini dilumuri minyak. Dan budaya penganiayaan dan pembunuhan Kristen itu berlanjut selama 100 tahun kemudian. Fakta yang ketujuh, Kaisar Nero membangun Istana Emas. Setelah tragedi kebakaran hebat di Roma, Kaisar Nero, si pemimpin yang jahat itu, memerintahkan pembangunan istana baru di atas lokasi kebakaran. Nero menginginkan Istana Emas atau Domus Aurea dengan pintu masuk yang memiliki kolom sepanjang 37 meter dan dihiasi patung dirinya. Istana itu hampir selesai pada 68 Masehi, di tahun yang sama ketika hidup Nero berakhir dengan bunuh diri. Fakta yang ke-8, Kaisar Nero mengebiri dan menikahi budak prianya. Pada 67 Masehi, Nero memerintahkan seorang mantan budak atau Sporus untuk dikebiri. Kaisar Nero kemudian menikahinya, yang menurut sejarawan Cassius Dio, karena Sporus memiliki kemiripan yang luar biasa dengan mantan istri Nero yang sudah meninggal, yaitu Poppaea Sabina. Sementara yang lain melihat Nero menggunakan pernikahannya dengan Sporus untuk meredakan rasa bersalah yang dia rasakan karena menendang istrinya yang sedang hamil sampai meninggal. Yang ke-9, Kaisar Nero adalah penyuka seni dan olimpiade. Setelah kematian ibunya, Kaisar Nero ini menjadi sangat tertarik dan juga terlibat dalam bidang seni dan juga estetika. Pada awalnya, dia ini suka bernyanyi dan juga tampil di acara-acara pribadi. Tapi kemudian untuk meningkatkan kepopularitasnya, dia juga tampil di depan umum. Si pemimpin yang jahat itu berusaha untuk mengambil setiap jenis peran dalam seni dan berlatih sebagai atlet untuk olimpiade yang dia perintahkan untuk diadakan setiap 5 tahun. Dia juga berkompetisi sebagai aktor dan penyanyi. Sebagai pesaing dalam olimpiade, Kaisar Nero pernah mengendarai kereta 10 kuda dan hampir mati setelah terlempar dari atas kereta itu. Meskipun Nero sempat mengalami kendala dalam berkompetisi,
Namun sebagai kaisar, dia memenangkannya dan kemudian mahkota yang ia menangkan dipamerkan di Roma. Dia bikin acara lombanya sendiri, terus dia juga ikut berpartisipasi sendiri dan dia menang sendiri. Oh my god. Fakta yang selanjutnya, Kaisar Nero yang bunuh diri dan ketakutan, dia bangkit sebagai antikristus. Ekonomi Romawi menderita karena rekonstruksi besar-besaran Nero atas Roma dan rencana istana emasnya. Ketidakstabilan imperium itu diperparah dengan pemberontakan di Inggris dan Yudea serta konflik dengan Partia. Pada 65 Masehi, ada rencana untuk membunuh Nero, tapi para konspirator itu diketahui dan langsung dieksekusi. Pada Maret 68 Masehi, Gaius Julius Vindex, yaitu gubernur Gallia Lugdunensis, memberontak terhadap kebijakan pajak Nero. Dia menggandeng gubernur lain untuk bersekongkol, yaitu Servius Sulpicius Galba, dan memintanya untuk menyatakan diri sebagai kaisar Romawi. Saat pemberontakan menyebar, dukungan untuk Galba ternyata makin kuat. Setelah itu, muncullah desas-desus laporan bahwa Senat berencana memukuli Kaisar Nero, si kaisar yang jahat itu sampai mati. Nyali Kaisar Nero akhirnya ciut ya, karena dia juga ditinggal oleh sekutunya. Akhirnya, dia memutuskan untuk bunuh diri, tapi dia tidak bisa melakukan hal tersebut sendirian. Sehingga, kaisar yang jahat itu meminta budaknya, yaitu Epaphroditos, untuk menikamnya. Dengan demikian, pada 9 Juni 68 Masehi, riwayat Nero, si pemimpin yang jahat dari Kekaisaran Romawi pun berakhir setelah memerintah selama kurang lebih dari 13 tahun, mengakhiri dinasti Julio Claudian. Namun ternyata sosok Kaisar Nero yang jahat itu tetap menghantui warganya ya, terutama orang-orang Kristen. Mereka ini pada takut kalau Nero akan kembali sebagai antikristus. Nah, itu dia teman-teman sedikit cerita tentang Kaisar Nero yang cukup kontroversial. Bagaimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Tapi kalau misalnya ada informasi dari aku nih yang salah, kurang tepat, kurang lengkap, atau kalian mau nambahin, boleh banget di-share ke kita semua di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, make sure untuk like, comment, share, subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. Thank you so much for watching. Semoga video ini bisa menambah wawasan, memberikan kalian ilmu pengetahuan yang bermanfaat, dan juga menemani waktu kalian. I love you all so much, and I'll see you in my next video. Bye guys.